Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama malam hari ini. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Biar setiap pujian persembahan kami itu yang naik di hadapan Tuhan. Jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Ini hati kami malam hari ini Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami malam hari. Terima kasih. Mari bersama angkat hatimu malam hari ini. Mari sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya haleluya. Kami kagum padamu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Bibirku kan memegangkan-Mu. Mari bersama-sama. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memuliakan-Mu Tuhan. Sama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku kan memegangkan-Mu. Lebih lagi bersama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Sebab Yesus. kasih Sebab setiamu kasih Tuhan setiamu lebih dari hidup. dan bibirku kan memegangkan-Mu. terima kasih. Biar malam hari ini mari angkat pujian-Mu, sembah Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama nyatakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu.
dan ku pandang Kau di tempat duduk. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Biar kami mau persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu, Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati-Mu. Mari sama-sama jemaat Misbah doa. Malam ini datang dengan kesungguhan hati, dengan satu rasa cinta akan Tuhan, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari datang sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Mari lebih lagi. Ku persembahkan, hidup kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik, pujian-Mu, penyembahan-Mu hanya bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Yes. Jesus, Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang ditinggikan Tuhan. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Yes. Nyatakan pujian penyembahan malam ini. Yes, Jesus. Untuk kemuliaan-Mu kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku lebih dalam kepadamu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Biar mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan akan Engkau Tuhan. Biar sepanjang hari kami beri penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan. Malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh. Mari sembah Dia Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tak ada yang lain selain nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Hanya Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian. biar ini menjadi iman kami Tuhan kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ya Tuhan, Engkau alasan kami hidup di dunia ini. Biar ini bukan hanya sekedar keluar dari mulut kami, tapi sungguh ketika kami mau belajar hidup untuk Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang menakutkan kami Tuhan. Karena Engkau yang menjamin hidup kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu hari-hari ini Tuhan, ajar kami hidup menurut ketetapan Tuhan, menurut apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahwa kami selaras Tuhan dengan pikiran-Mu, dengan hati-Mu. Supaya kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Di zaman kami hidup di dunia ini Tuhan. Urapi setiap kami semua datang dengan kerinduan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan bicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Karena itu kami buka hati bagi firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu sumber kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan katakan bersama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun ada masalah tetap haleluya. Iya, tadi pagi saya menyampaikan tentang iman yang hidup. Iya, kenapa iman kita harus hidup? Karena kita sedang ada di hari-hari yang terakhir, di mana keadaan, di mana iblis musuh kita sedang berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Iya, kita sedang ada di hari-hari yang membutuhkan perjuangan, pergumulan iman yang begitu luar biasa.
Dan kenapa iman kita harus hidup? Karena iman itu adalah senjata atau kekuatan kita ya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Yesus sendiri berkata, tadi pagi sudah kita baca ayatnya, Lukas 18 ya ayat 7 tadi pagi dikatakan, tidakkah Allah membenarkan, ya Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi kata Yesus, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan dari Tuhan Yesus, saudara. Kalau Tuhan Yesus yang menanyakan hal ini, berarti ini harus menjadi warning buat kita. Tuhan bilang dia akan datang, tapi kalau dia datang, adakah iman dia dapati di bumi? Kenapa hari-hari ini kita harus punya iman yang hidup? Karena ketika Tuhan datang dia cari iman. Ya. Sekarang ini banyak orang ngaku Kristen percaya tapi imannya mati. Katanya beriman tapi imannya itu enggak hidup. Nah kalau iman kita mati maka kita tidak akan pernah mengalami ya janji Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Rugi Bapak Ibu, kita hidup hanya sebentar di dunia tapi kita enggak ngalami Tuhan. Kita enggak ngalami janjinya, kita enggak ngalami mujizatnya. Karena mujizat itu hanya bekerja ketika ada iman yang hidup. Tadi pagi sudah saya sampaikan iman yang mati itu seperti apa. Dalam Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi jangan biarkan iman kita mati. Walaupun Kristen, kalau iman kita nggak hidup maka iman itu tidak berfungsi. Hari-hari ini kita harus punya iman yang berfungsi. Kenapa? Karena jujur aja saudara, keadaan zaman sekarang ini aduh ya. Bangun pagi, mau santai buka media sosial, beritanya Pertamax oplosan. Emosi enggak? Ya. Merugikan negara hampir 1.000 triliun. Itu duit. Bayangkan loh. 1.000 triliun itu saudara, kalau udah dibagikan ke rakyat miskin udah jadi apa itu? Ya, kita ini bangun pagi, suguhannya begitu baca berita semuanya, ya, di syuting lagi brankasnya tempat simpan duit. Mending lu makan babi deh daripada lu koruptor, itu lebih haram dari babi, ya enggak? Heran saya ya, babi haram tapi korupsi uang rakyat 1.000 triliun itu haram atau tidak hukumnya? Mengerikan. Kita tuh baca pagi-pagi bangun baca begitu, emosi enggak? Emosi saudara. Belum begitu di klik yang selanjutnya gayung pink. Aduh ya, gayung lope pink. Persoalan ani-ani. Ini di Indonesia ini ya berita-beritanya ya gitu-gitu. Ya, scroll lagi berikutnya, pembunuhan, perkosaan Agus. Agus ini banyak sekali kasusnya. Yang ikuti sosial media nih pasti ketawa. Ada Agus pembunuhan, ada Agus penipuan, ada Agus perkosaan. Lain-lain tapi namanya sama. Jadi suami saya tanya sama saya Agus ini siapa? Aku kagak tahu siapa itu Agus. Memang dia lagi viral sekarang. Kita ini buka berita saudara, kalau enggak copet, maling, enggak, itu tuh isinya berita kita hari-hari yang kita dengar. Nah kalau beritanya model-model begitu, iman kita tumbuh apa sekarat? Iya enggak saudara? Karena serius firman Tuhan bilang Roma 10 ayat 17,
Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah kalau yang kita dengar tiap hari yang begitu-begitu, bagaimana iman kita tumbuh? Bagaimana iman kita hidup? Iman timbul dari pendengaran. Nah yang didengar tiap hari, gayung lopeping, koruptor. Ini ya, hati-hati loh dengan apa yang engkau dengar. Karena yang kita dengar itu bisa bikin kita nih bahaya saudara. Iman kita gak mungkin bisa tumbuh kalau kita ini yang kita dengar bukan firman. Ya, tadi pagi saya saksikan ada ibu-ibu dia bersaksi sama saya di mesbah doa, Bu saya mau bersaksi, saya ini dari dulu Kristen. Tapi iman saya tuh mati, saya tuh baru mengerti bagaimana beriman, hidup berkenan sama Tuhan. Setelah satu saat saya dapatkan khotbah-khotbah ibu di YouTube. Jadi rumah saya itu ada setan Bu, dia bilang. Ya kenapa saya tahu ada setan? Karena seringkali barang itu tiba-tiba jatuh, nggak ada angin, nggak ada apa. Ya kalau barang kita taruh di sini nih kan nggak mungkin jatuh, tiba-tiba tuh jatuh berarti ada sesuatu. Dia bilang kalau jam 2 pagi dini hari itu sering dengar orang jalan-jalan di rumah saya tapi enggak ada orangnya. Ya dan tanda yang sangat mungkin ada setan itu saya ini tiap hari marah-marah enggak jelas. Enggak ada pasal marah-marah. Ini yang tiap hari marah-marah ini enggak jelas, ini kau kerasukan setan ini. Ya hati-hati ya Bapak Ibu. Sampai saya tuh pernah marahin anak saya nggak sadar hampir saya cekik anak saya. Kalau itu sih fix setan banget itu. Banyak orang bunuh orang itu dia sadar kalau sudah mati. Karena dia dirasuk setan. Dia bilang saya nggak tahu mau berbuat apa Bu. Ya saya takut sampai satu kali saya temukan khotbah ibu di YouTube. Dari situ saya mulai dengar firman. Saya mulai dengar pengajaran, saya rajin baca Alkitab, pagi malam saya dengerin khotbah-khotbah ibu tuh. Iman saya tumbuh, iman saya hidup, saya tiap hari di rumah nyanyi-nyanyi, gak marah-marah lagi. Dan sampai hari ini Bu, gak pernah ada setan di rumah saya. Karena setan itu tidak suka tinggal dengan orang yang imannya hidup. Amin saudara. Saudara gak perlu undang pendeta, suruh doa, rumah saya ada setannya, panggil Pak Yusuf, panggil Pak Kaleb berdoa. Panggil Debbie Basir berdoa. Oke mungkin kita doakan saat itu setannya pergi. Tapi kita pulang setannya ajak 7 setan yang lebih jahat. Datang ke rumahmu, kenapa? Karena imanmu mati. Ya, ayo hidupkan imanmu. Karena kalau iman kita hidup banyak sekali perkara-perkara rohani yang luar biasa yang bisa kita alami bersama Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian. Amin saudara. Hidupkan imanmu. Ya, saya pengen kita lihat saudara 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Ini nasihat Rasul Paulus saudara. Dia bilang begini 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Baca bersama 1, 2, 3. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jangan bergantungkan imanmu sama manusia siapapun dia. Kenapa saya sampai hari ini saya enggak mau suruh doakan, ya bukan, ya saya beda ya kalau Pak Yusuf harus doakan ya walaupun kadang jemaat tuh alay lebay Pak. Sakit perut suruh doakan, pusing suruh doakan. Ya, kalau saya nggak mau. Bu doakan, kemarin ketemu orang di bandara. Bu Debbie ngejar saya, Bu Debbie doakan saya dong. Doakan apa Bu? Ya, kadang jemaat itu latah loh. Tiap ketemu pendeta mintanya didoakan. Saya tanya doakan apa Bu? Ya pokoknya doakan, nggak usah ibu pulang doa sendiri. Kenapa? Kalau kita doa di sini basa-basi. Tuhan juga enggak dengar Bu. Bagaimana caranya mau berdoa di bandara? Tuhan dalam nama Yesus, mungkin saya bisa senangin hatinya dia. Tuhan dalam nama Yesus jamah dia, urapi dia. Sudah pikir doa yang begitu Tuhan dengar? Pret. Gak usah basa-basi sama Tuhan.
Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Makanya Yesus bilang kalau kau mau berdoa, masuk kamar tutup pintu. Nangis di sana, itu yang benar. Makanya jangan titip-titip doa sama pendeta. Supaya imanmu itu tidak bergantung kepada manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin saudara. Itu iman yang hidup. Saya ajari jemaat, kalau kau pengen punya yang hidup, pertama ndak usah titip doa. Karena untuk mengalami mujizat nggak ada just tip. Amin. Jangan just tip saudara. Ya, perkara-perkara rohani itu nggak ada just tip. Urusan Tuhan, urusan beriman itu urusan kita sendiri dengan Tuhan. Ya, ndak usah just tip, ndak usah. Nah, saya bilang doa sendiri aja Bu, pulang, ndak usah basa-basi. Ya. Ngapain coba kita di bandara basa-basi, Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan bilang lu doa sambil lalu begitu. Kurang ajar banget kau gak menghormati aku. Kita ngomong sama presiden bisa gak kita ngomong sama presiden? Pak Presiden tolong titip ya. Ya gak bisa saudara. Apalagi sama Tuhan. Datang dengan rasa hormat. Ya. Tuhan Yesus berkata tadi kita sudah baca di sana. Apakah Allah itu tidak akan membenarkan? Apakah Allah itu akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kepada anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya? Tentu tidak. Dia akan segera menolong dan membenarkan mereka. Tapi kok sampai hari ini doa saya yang belum dijawab, jangan-jangan imanmu mati. Jangan berdoa dengan iman yang mati, karena kita nggak akan dapat apa-apa. Bagaimana iman yang hidup? Ayo lengkapi, sempurnakan imanmu dengan perbuatan. Kalau dibilang jangan selingkuh, jangan selingkuh. Kalau dibilang jangan kepahitan, jangan kepahitan. Kalau Tuhan suruh hidup kudus, jangan homo, jangan lesbi. Apa yang tidak berkenan pada Tuhan, buang. Waktu engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, imanmu menjadi sempurna. Amin saudara. Ayo alami Tuhan, ayo hidupkan iman kita. Ada satu kisah dalam Alkitab, seorang yang imannya Tuhan bilang telah menyelamatkan engkau. Kita lihat bersama Markus 5 ayat 25. Markus 5 ayat 25 di sana dikatakan, aku adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa lama? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya mau tanya saudara, 12 tahun ini cepat atau lama? Lama loh. 12 tahun kalau nyicil rumah udah lunas itu. Sakit 12 tahun pendarahan. Ya, wanita misalnya kita datang bulan itu aja ya, kalau udah lebih seminggu itu udah puyeng kita ya. Ini 12 tahun dia pendarahan. Ini lama loh saudara. Dan itu pasti lemes, orang 12 tahun pendarahan tuh enggak gampang. Saya ini kurang darah, saya ini darah rendah, gula rendah. Jadi kalau lagi drop, aduh puyeng saya keliengan saudara. Nggak enak sekali, itu bisa keringat dingin, bisa ini, bisa semuanya saudara. Bahkan kadang vertigo. Ini dikatakan perempuan ini 12 tahun pendarahan. Ayat 26, dan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Udah sakit 12 tahun, udah ke Penang, sudah ke Singapura, sudah ke Jerman dia, sudah semua pengobatan dicoba. Ya, semua dicoba ya. Bahkan Alkitab berkata sampai semua hartanya habis. Dah, kalau sudah habis maka tidak bisa lagi berobat. Jangan pernah andalkan hartamu apapun yang engkau miliki hari ini. Karena mujizat itu hanya datang dari Tuhan.
Jadi dia bukan tidak berobat loh, semua tabib sudah dia datangi. Yang dia dengar dokter hebat yang mana dia pergi saudara. Pokoknya kalau masih ada uang makin mahal dokternya itu makin hebat. Itu begitu manusia ya, kalau orang punya uang apalagi. Pokoknya yang mahal tuh yang bagus, ya Pak ya. Ya, padahal belum tentu juga saudara. Ya, tapi karena ada duit. Beda kalau nggak punya duit, biar sudah meriang mau mati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kadang-kadang lebih bagus juga orang nggak ada duit itu, karena dia beriman ya. Lalu dia sudah menghabiskan, dia sudah berobat keliling ke semua tempat. Sampai di satu titik Alkitab berkata sudah dihabiskannya semua yang ada padanya. Rumah dijual, mobil dijual. Jadi memang manusia itu aneh sih. Kalau sehat cari duit sampai sakit. Kalau sudah sakit habisin semua duit yang dicari tadi. Untuk berobat. Makanya jangan terlalu ngoyo hidup ini. Amin Bapak-Bapak. Ya, cukupkanlah dirimu. Bekerja boleh tapi jangan ngoyo. Ya, karena kalau kita sakit maka uang itu juga tidak ada artinya. Dihabiskan semua yang ada padanya tetapi keadaannya enggak makin baik malah makin buruk. Udah habis harta bukannya sembuh malah tambah sakit. Jadi memang harta itu bukan jaminan. 27 dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat tadi berkata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Dia ini dengar tentang Yesus, Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu Mesias. Dalam keadaan terpuruk lagi sakit gak bisa lagi berobat. Dia tuh iman timbul dalam hatinya. Karena dia dengar Yesus itu banyak menyembuhkan orang. Dalam keadaan dia lagi terbaring sakit, tidak lagi bisa berobat. Itu saudara orang pendarahan itu kalau kurang darah itu pusingnya setengah mati. Benar. Itu mau berdiri aja kunang-kunang. Ya saya berapa kali mengalami gitu kalau drop tekanan darah saya itu kunang-kunang saudara. Dia mendengar bahwa Yesus itu akan datang. Karena ada iman timbul dalam hatinya. Iman itu menggerakkan dia sehingga dia punya kekuatan. Dia berdiri dari tempat tidurnya. Dia temui Yesus saudara. Di antara orang banyak itu saudara, dia mendekati Yesus dari belakang. Ya, dan dia jamah jubahnya karena apa? Imannya berkata 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia enggak berharap akan ketemu Yesus dan berkata boleh enggak aku didoakan sama Yesus. Dia enggak mendaftar di pendaftaran depan, kamu sakitnya apa? Mau didoakannya apa? Enggak. Dia enggak pengen juga ketemu Yesus muka dengan muka lalu ditumpang tangan, enggak. Dia cuma punya iman yang mungkin hanya sebiji sesawi yang dia berkata asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Cuma itu yang ada dalam hatinya saudara. Itu iman. Dan karena tadi dikatakan dia mendengar tentang Yesus. Ada iman yang timbul. Dan dia cuma dari belakang karena saat itu tidak mungkin lah dia akan melihat muka dengan Yesus. Orang begitu banyak. Ya, dan dia dalam keadaan pusing, keliengan di antara begitu banyak orang. Itu harga yang dia bayar saudara. Karena ada iman yang menggerakkan dia untuk ketemu. Dan Alkitab berkata, ya 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Waktu dia jamah dari belakang jubah Yesus, tiba-tiba dia rasa, aku kok gak pusing ya, kok langsung enak ya. Kita kan terasa ya kalau badan kita tuh sakit, terasa. Tapi tiba-tiba dia merasa dia sembuh kok langsung enak. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari
dirinya. Ternyata tidak semua orang yang menyentuh Yesus saat itu bisa mentransfer kuasa dari Yesus. Waktu Yesus merasa ada kuasa yang keluar, dia berpaling di tengah orang banyak itu, dia tanya kepada murid-muridnya, siapa yang jamah jubahku? Lalu murid-muridnya jawab gini, hello, please deh. Yang ikut kau itu ribuan orang. Terus kau tanya siapa yang jamah jubahmu? Hello. Tapi Yesus bilang, ada satu jamahan yang berbeda. Karena dia berhasil menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Ini gambaran orang Kristen masa kini. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong katanya percaya sama Yesus. Tapi yang mengalami kuasa Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan tidak semua orang Kristen. Amin saudara. Karena banyak hanya yang Kristen ikutan. Cuma mau foto mungkin sama Tuhan Yesus. Mereka cuma ikut-ikutan karena Yesus fenomena waktu itu. Tapi perempuan ini menjamah Yesus dengan kekuatan iman yang hidup. Dan itu berhasil menarik kuasa Tuhan. Makanya saya bilang, ayo saudara, jangan cuma jadi Kristen yang ikut-ikutan. Jadilah Kristen yang mengikuti Yesus dengan iman yang hidup. Supaya hidupmu itu menarik kuasa Tuhan. Turun dan terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Ayo alami Tuhan. Enggak usah apa-apa pendeta, enggak usah apa-apa. Ayo Pak doakan rumah saya, kayaknya saya tuh kalau di rumah ini ngeri-ngeri sedap. Kalau ada orang Kristen yang tiap hari di rumah lihat setan, tinggal satu rumah sama setan, kau pasti temannya setan. Karena enggak ada setan betah tinggal dengan orang yang imannya hidup. Tidak satu server kita dengan setan. Amin. Yesus menoleh ke belakang, dia tanya, siapa yang jamah jubahku? Murid-muridnya bilang, Tuhan, ya. Murid-muridnya menjawab ayat 31, engkau melihat bagaimana orang-orang ini, begitu banyak orang ini berdesak-desakan, ya. Dan orang-orang ini berdesak-desakan, engkau lihat, ya. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Hello, please deh. 33, perempuan itu yang melihat hal itu saudara, ia memandang lalu melihat siapa yang telah melakukannya. Yesus tuh sambil nyari-nyari, karena murid-murid tuh nggak tahu, tapi Yesus tahu ada yang berhasil menarik kuasanya keluar. Bahkan Yesus tidak mengerti loh, bahkan Yesus lagi tidak bersiap tumpang tangan, no saudara. Bahkan Yesus hanya berjalan. Tapi ada sesuatu yang menarik kuasanya. Ini luar biasa saudara, kebenaran ini. Ayo kita jadi Kristen yang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Dia nggak ditumpang tangan sama Tuhan Yesus, cuma dari belakang dia jamah. Dan perempuan itu menjadi takut saudara, karena dia merasa dia menjadi gemetar ketika mengetahui Yesus lagi nyari. Siapa nih? Lalu dia tampil dan tersungkur di depan Yesus, ya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus pada perempuan itu, hai anakku, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Ya, luar biasa ini saudara. Yesus gak ngomong gini, aku yang sudah menyembuhkan engkau. Aku yang sudah menyelamatkanmu. No, imanmu yang menyelamatkan, yang menyembuhkan engkau. Iman yang seperti ini saudara. Yang Tuhan sedang cari dalam kehidupan kita nih anak-anak Tuhan. Seorang ibu bersaksi di mesbah doa, dia bilang, Bu Debbie saya mau bersaksi. Saya ini kehilangan suami, jadi suami saya itu sehat. Kami makan bareng pagi-pagi sarapan, saya temenin suami saya sarapan.
Dia pergi ke kantor naik mobil, saya dada-dada dari rumah. Jam 12 siang saya dikabari suami saya meninggal di tempat kerja. Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya hati-hati karena kita gak tahu di mana tempat mati kita. Gak semua orang mati di tempat tidur, saudara. Jangan dugem-dugem, siapa tahu kau mati nanti didugem. Nanti gak tahu nanti kau kemana itu kalau mati didugem ya. Benar ya. Hati-hati, jaga langkahmu kemana kau akan pergi. Karena kita gak pernah tahu di mana kita mati. Teman saya suaminya mati di bandara. Lagi tunggu bagasi, mati. Nggak ada tanda-tanda apa-apa. Ya kita gak pernah tahu ya. Mati lagi di gereja kan luar biasa langsung sorga itu ya. Ya udah auto sih itu, langsung auto. Saudara, tiba-tiba dia dapat kabar jam 12 suaminya meninggal. Syok, kaget, stres dia. Dia bilang, ibu saya itu protes sama Tuhan. Kenapa? Saya nih belum siap ditinggalkan. Saya gak bisa kerjain kerjaannya suami saya. Saya punya anak satu dan yang lebih luar biasa lagi suami saya ninggalin utang mobil yang dia pakai itu masih dalam keadaan dicicil leasing di dealer. Saya nggak tahu tuh mau bayar pakai apa. Nggak ada tabungan. Lalu saya menyalahkan Tuhan tiap hari. Tuhan kenapa Tuhan? Kau tidak adil Tuhan. Kau tidak adil. Kau begini, kau begini. Sampai satu saat dia bilang saya dapat khotbah ibu. Di situ ibu berkata bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi itu Tuhan berdaulat. Lebih baik daripada kau protes. Lebih baik kau berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan dirimu. Berdamai dengan keadaan. Terima semua keputusan yang Tuhan izinkan. Di situ dia minta ampun sama Tuhan. Sebelumnya saudara ketika suaminya selesai meninggal dikubur. Dia tuh pergi ke dealer mobil itu. Dia bilang suami saya meninggal. Ini mobilnya bagaimana? Dari dealer itu pihak asuransi bilang maaf bu. Suamimu mati bukan kecelakaan. Jadi itu matinya mati ya bukan kecelakaan. Jadi gak ditanggung di asuransi. Dan menurut surat perjanjian ibu harus tetap bayar cicilannya. Dia pulang saudara, nah itu semakin dia salahin Tuhan. Tapi ketika dia dapat khotbah saya itu, lalu dia berdamai dengan Tuhan, dia minta ampun. Dia bilang sejak hari itu bu, saya hidupkan iman saya lagi. Saya bilang Tuhan aku percaya kau pasti turut bekerja. Dia puasa hari-hari itu dia nangis sama Tuhan. Lewat 2 bulan suaminya meninggal. Dia balik lagi ke dealer itu setelah dia bertobat dan menghidupkan iman dan berharap pada Tuhan. Dia bilang sempat terpikir saya mau minta tolong pinjam uang sama keluarga. Tapi saya selalu ingat ibu ngomong jangan pinjam-pinjam uang, berharap sama Tuhan saja. Lalu dia datang ke dealer hari itu dengan tujuan mau balikin mobil karena udah nunggak 2 bulan dia gak bisa bayar. Dia datang ke dealer, dia bilang saya mau menyerahkan mobil ini karena sudah 2 bulan suami saya meninggal gini. Lalu orangnya bilang sebentar ya bu, saya pelajari dulu, saya ketemu dulu sama atasan nanti saya. Tiba-tiba orangnya keluar dan ngomong bu sudah saya pelajari. Jadi ini ibu dianggap lunas mobilnya dan ada sedikit pesangon atas kematian suami ibu dari asuransi. Dikasih asuransi saudara, dikasih sejumlah uang yang dia bilang itu dia bisa pakai untuk buka usaha catering kecil-kecilan untuk melanjutkan hidup dia dengan anaknya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini kan seperti kisah janda dengan buli-buli minyak. Ya cuma karena sekarang udah gak ada buli-buli lagi ya Tuhan bikin mujizatnya beda. Dia dapat modal untuk usaha catering dan melanjutkan hidup dia dengan anaknya. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil saudara. Padahal dia sudah pergi waktu itu, sudah dibilang tidak bisa, suami ibu mati bukan kecelakaan. Jadi itu tetap ibu bayar dan tidak ada pesangon apa-apa. Ketika dia datang hari itu hatinya rela mau balikin mobil. Tapi Tuhan yang sanggup mengubah keputusan setiap manusia. Karena Tuhan yang mengendalikan semua hati manusia. Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dia sanggup mengalirkannya kemanapun dia ingini.
datang mau balikin mobil, ternyata yang dia lihat mujizat. Tapi itu terjadi waktu imannya dia hidupkan bersama Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan manusia. Dia duduk berlutut siang malam, dia bilang dia menangis sama Tuhan. Dan coba kita lihat tadi ayat yang tadi yang Yesus katakan saudara. Ya, yang di Lukas 18 ayat 7 tadi. Ini saudara yang Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan. Tapi persoalannya, adakah iman? Tuhan itu kalau saudara rindu Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, percayalah Tuhan tuh terlebih rindu. Kalau hari ini kita pengen hidup kita berubah, Tuhan itu terlebih rindu melihat hidupmu berubah. Dia ingin kita semua ini menjadi saksi untuk membawa kemuliaan bagi namanya, amin. Tapi seringkali mujizat tidak terjadi karena iman kita mati. Berbondong-bondong ribuan orang ikut Yesus, semua sentuh jubahnya. Tapi cuma ada satu orang yang berhasil menyentuh dan menarik kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya dan dia mengalami kesembuhan. Saya mau tanya, kira-kira yang ikut Yesus hari itu yang sakit banyak gak? Pasti banyak. Tapi perempuan ini datang dengan iman yang hidup yang berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Amin saudara. Hari ini mari kita buka mata rohani kita. Supaya kita mulai punya gaya hidup dengan iman yang hidup. Membangun kehidupan spiritual kerohanian kita dengan iman yang hidup. Ya, tiap hari dengar firman, baca Alkitab, dengerin khotbah. Ya, sehari 24 jam. Berapa jam yang kita beri untuk mendengarkan firman? Berapa jam yang kita pakai untuk scroll itu media sosial, TikTok, ibu-ibu ya, sekarang banyak ibu-ibu TikTokan terus ya. Ini imanmu sekarat kalau gini-gini terus. Bentar lagi mati ya. Tiap hari saudara, agak-agak ya lain. Ayo coba dengar firman, kasih makan itu imanmu. Kasih makan manusia rohanimu supaya iman tuh tumbuh. Amin saudara. Kenapa? Kita ada di hari-hari yang terakhir Alkitab bilang kita ada di masa-masa yang sukar. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, kita akan mengalami masa kesukaran di depan kita. Tapi Alkitab berkata dunia ini memang sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh iman percayanya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari kita terus mengharapkan Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Waktu sudah lewat 5 menit, kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya saudara bahwa saat kita sungguh-sungguh punya iman yang hidup, ayo. Ini waktu-waktu di akhir zaman Tuhan bilang dia akan menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang biasa-biasa saja. Mari kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Mari kita hidupkan iman kita supaya engkau tahu dan engkau alami bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup, amin Tuhan, yes. Iman kami bersepakat dengan Tuhan, amin. Percaya kuasanya, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
Kami mau bersepakat Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima Sekarang kemenangan darimu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan saudara. Kita punya Tuhan yang besar, Amin. yang sangat besar, Ya. jauh melampaui masalahmu, jauh melampaui dosamu. Dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Asalkan hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku mau hidupkan imanku, Ya. aku mau aktifkan imanku hari ini. Karena kami percaya, waktu kami sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, seperti perempuan yang pendarahan, dengan sisa kekuatannya, dia datang untuk mencari Yesus secara pribadi. Ya. Ketika dia menyentuh Yesus, ada kuasa yang keluar dari tubuh Kristus. Kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami mau mengalami mujizat-Mu dalam hidup Amin. kami. Kami ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Yes. Karena itu kami mau tinggalkan segala dosa-dosa Ya. yang menyakiti hati Ya, Tuhan. ya. Kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, dugem, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, iri hati. Kami mau buang semua yang tidak berkenan di Yesus, hidup Tuhan. kami. Supaya iman kami menjadi iman yang hidup. Ya. Dan kami boleh layak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami ada di waktu-waktu yang sukar. Di masa-masa yang sukar di akhir zaman. Namun kami tetap percaya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Yes. Engkau akan berjalan semakin hari semakin kuat. Amin. Semakin hari semakin teguh di dalam Yes. Tuhan. Amin. Sampai engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidup. Amin. Ya Tuhan. Ingat Alkitab berkata, di hari-hari yang terakhir orang yang kudus makin kudus. Amin. Yang fasik akan semakin fasik. Ya. Tentukan pilihanmu hari ini saudara. Engkau punya Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan segala perkara. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya